Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan bipolar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Kurniati. Saya dari Politeknik Negeri Bali, dari kelas 1B D3 Akuntansi NIM 22156139092. Jadi, apa itu bipolar? Bipolar adalah gangguan mental atau mania depresif yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pengidap bipolar yang sebelumnya yang merasa sangat gembira bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan putus asa. Singkatnya, bipolar adalah gangguan mental pada kondisi psikis seseorang yang mengalami perubahan emosi dan suasana hati secara ekstrim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala gangguan bipolar. Gangguan bipolar bisa dialami oleh semua usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Gejala gangguan bipolar terdapat dua. Yang pertama, bipolar tipe 1. Bipolar tipe 1 adalah mania atau mood yang naik dari sebelumnya. Gejala bipolar tipe 1 yang pertama, sangat bersemangat, senang dan mudah tersinggung atau sensitif. Kedua, mengalami penurunan kebutuhan untuk tidur. Ketiga, kehilangan nafsu makan. Keempat, berbicara dengan sangat cepat tentang banyak hal berbeda. Yang kedua, bipolar tipe 2. Bipolar tipe 2 adalah episode depresi atau menurunnya mood dari sebelumnya, yang gejalanya yaitu peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan, berbicara dengan sangat lambat, kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan, yang terakhir merasa tidak mampu melakukan hal lain, bahkan hal-hal sederhana. Jadi gejala gangguan bipolar ini, gejala gangguan bipolar tipe 1 dan tipe 2 sangat kontras atau sangat berbeda dari suasana hati pada pengidap pada umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab gangguan bipolar. Yang pertama, ada ketidakseimbangan zat kimia dalam otak. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Yang pertama, ketidakseimbangan zat kimia dalam otak. Otak dapat mengalami perubahan fisik. Hal ini berpengaruh pada jumlah bahan kimia otak atau neurotransmitter terkait suasana hati seperti noradrenalin, serotonin, dan dopamin. Ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak dapat membuat Anda mengalami gejala bipolar disorder. Contohnya, episode mania sering terjadi karena tingkat hormon noradrenalin di dalam otak terlalu tinggi. Yang kedua, keturunan. Faktor genetik atau keturunan bisa menyebabkan bipolar disorder. Gangguan ini lebih sering terjadi pada orang yang memiliki saudara kandung atau orang tua dengan kondisi serupa. Yang terakhir, yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pada para peneliti telah menemukan bahwa mungkin terdapat beberapa faktor sosial yang dapat menyebabkan timbulnya bipolar disorder atau gangguan bipolar. Faktor-faktor tersebut yaitu, yang pertama, perasaan stres akan kejadian atau trauma seperti kematian anggota keluarga terdekat. Yang kedua, hubungan yang buruk dengan orang lain, mungkin itu sahabat atau teman atau siapapun. Yang ketiga, perceraian. Dan yang terakhir, masalah keuangan atau masalah ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mendiagnosa bipolar disorder. Cara mendiagnosisnya itu pasti kita harus ke dokter atau ke psikiater untuk agar mudah mendiagnosis apakah kita mengalami bipolar disorder atau gangguan bipolar. Yang pertama itu tes fisik untuk membantu mengetahui penyebab gejala. Yang kedua itu tes laboratorium seperti tes darah,
karena mungkin untuk mensampingkan kondisi medis lain yang menjadi penyebab gejala. Yang ketiga, tes psikologis atau psikologi untuk mengetahui tentang perasaan, pikiran, dan perilaku Anda. Penggambaran mood dengan membuat catatan pada buku harian tentang pola tidur, suasana hati, dan tingkah laku untuk membantu menentukan diagnosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengobati bipolar. Cara mengobati bipolar ada dua. Yang pertama itu obat-obatan, yang kedua itu psikoterapi. Jenis obat-obatan yang umumnya digunakan untuk mengobati gangguan bipolar termasuk penstabil suasana hati, antipsikotik, dan antidepresan. Pengidap bipolar juga kerap kesulitan tidur sehingga dokter seringkali juga meresepkan obat tidur atau anti kecemasan. Hindari menghentikan pengobatan tanpa membicarakannya dengan dokter terlebih dahulu. Karena pasalnya hal ini dapat menyebabkan rebound atau memburuknya gejala gangguan bipolar. Yang kedua, psikoterapi. Terapi bicara atau psikoterapi sering menjadi bagian dari rencana perawatan pengidap bipolar. Psikoterapi adalah istilah untuk berbagai teknik pengobatan yang bertujuan untuk membantu seseorang mengidentifikasi dan mengubah emosi, pikiran, dan perilaku yang mengganggu. Terapi ini dapat memberikan dukungan, pendidikan, dan bimbingan kepada orang-orang dengan gangguan bipolar dan keluarga mereka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. See you next video guys. Bye.